Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Kota Bau-Bau. Selamat malam masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari ini atau malam ini saya ditemani oleh sahabat saya, teman saya, Bung Dr. Yurisman Star SMSI. Beliau dalam aktivitas sehari-hari sebagai staf ahli Ketua DPD RI. Selamat malam ya, Bung. Selamat malam. Bagaimana kabar? Baik. Selain sebagai staf ahli dari Ketua DPD Pusat, beliau juga sebagai Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Indonesia. Nah, kebetulan beliau berkunjung ke Bau-Bau dalam rangka kegiatan-kegiatan yang dimaksud terkait kerajaan ingin bertemu dengan Pak Sultan ya, Sultan Buton. Jadi bagaimana ini tentang kerajaan-kerajaan Nusantara, kenapa bisa ada Pokja? Karena sekarang kita bicara kerajaan ini agak hangat di era, apakah karena momen politik atau memang sudah pada dasarnya dibentuk agar itu tidak hilang? Selamat malam. Pertama kali saya kenalkan dulu ini. Saya ini Yurisman Star. Yang jelas dalam pergerakan politik ini, tahun politik tahun 2024 ini merupakan langkah merupakan langkah kan. Apakah kita melihat politik ini sebagai langkah untuk maju atau ke jalan di tempat? Karena ini pasti hangat ini tahun 2024. Iya. Yang pertama. Yang kedua, masalah kerajaan ini saya tidak menyadari kalau masalah kerajaan ini akan tercampur dengan politik. Gitu ya. Karena hakikatnya kerajaan ini tidak bisa dipungkiri sebagai pendiri bangsa. Iya. Bahkan kita melihat banyaknya keanehan dalam sejarah yang menurut saya agak aneh dan rancu. Yang dikatakan Indonesia dijajah 350 tahun. Kemudian Indonesia itu tidak pernah terjadi. Saya menyatakan Indonesia tidak pernah dijajah di negara ini. Iya. Tidak pernah dijajah. Yang dijajah itu adalah Raja Sultan Nusantara. Itu yang jelas yang dijajah oleh penjajah Belanda. Kemudian kalau dikatakan pure Belanda, tidak juga. Indonesia ini semua tidak dijajah oleh Belanda. Jadi semua ya? Semua. Ada juga beberapa daerah yang tidak dijajah oleh Belanda kan. Bahkan sebelumnya ada masuknya Portugis di Ambon, Portugis. Bengkulu dijajah oleh Inggris, ya kan? Inggris yang masuk Bengkulu. Jadi itu dasarnya. Jadi sejarah-sejarah itu mengatakan Indonesia dijajah itu tidak benar, karena yang dijajah waktu itu adalah raja-raja Nusantara. Raja-rajanya, bukan Indonesianya. Indonesianya. Dan itu tidak hanya Belanda ya. Belanda. Ternyata ada Portugis, ada Inggris. Jadi ada yang lucu, dan itu kita arahan dari Pak Lanyala sebagai ketua DPD, kita kembalikan bangsa ini kepada utuhnya. Nah, itu sebagai misi-misi beliau pertama waktu menjabat sebagai ketua DPD RI. Nah, kita melihat dan arahan beliau itu kita lakukan langkah-langkah sehingga membentuk yang namanya bagaimana mendedikasikan kerajaan itu, karena apapun yang terjadi bangsa kita ini berhutang kepada Raja Sultan Nusantara. Berhutang kepada Raja Sultan Nusantara. Siapa saja itu Raja Sultan Nusantara? Dulu dari Aceh sampai Papua ini banyak kerajaan-kerajaan yang bergabung ke RI. Iya. Banyak sekali. Salah satunya yang bergabung itu di sini saja itu ada kerajaan Kabaena, Kesultanan Buton, kemudian kerajaan Kadiwansi, Wanci di Wakatobi, Kuli Susu, banyak. Juga Jogja, Sultan Jogja, Solo. Di Kalimantan itu ada Skadau, ada Pontianak, kemudian ada Skala Lampung, ada Aceh. Itu kan yang dijadikan basis kerajaan-kerajaan yang ada. Kemudian ada lagi Kaseput Cirebon, ada Raja Goa, Bone, Luwu, Sidenreng. Kemudian juga ada dari Aceh saja kita ada Kemangan, Denpasar, yang banyak sekali raja-raja kita waktu itu yang menyatakan bersatu ke RI. Nah, dasar dari inilah dibentuknya. Selama ini kan tanah, jujur kita katakan, Indonesia ini semua aset dan tanah itu adalah milik Raja Sultan. Nah, perhitungan perkembangan berikutnya sehingga terjadilah seperti sekarang, yang kita melihat bahwa pemilik bangsa ini adalah Raja Sultan Nusantara. Tetapi dalam perkembangan, apa yang didapat oleh para Raja Sultan Nusantara ini? Padahal mereka lah pemilik sah bangsa ini. Sehingga
DPD itu mengambil langkah membentuk suatu rancangan undang-undang terkait pelestarian dan kebudayaan adat Kerajaan Nusantara. Disinilah mulai bergeraknya Raja Sultan Nusantara karena pengacuan untuk dedikasi mereka itu apa yang dilakukan. Saat sekarang ini cuma ada satu undang-undang otonomi, undang-undang istimewa Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta itu tentang undang-undang terkait dengan kebudayaan yang harus dilindungi. Iya, iya. Kemudian di Aceh ada istimewa terkait keagamaan. Nah pertanyaan cuma satu, Raja Sultan ini bukan hanya Jogja. Iya, iya. Banyak yang harus diakui sehingga Iya, Buton juga seperti itu. jelas. Buton kan kesultanan besar. Iya. Dan sekarang pertanyaannya apa pengakuan yang harus ada? Karena harus ada payung, harus ada undang-undang, bukan sebatas perda. Kalau undang-undang terjadi, itu akhirnya bisa dikatakan dedikasi kita itu harus ada penghargaan kepada Raja Sultan Nusantara. Karena apa? Bangsa besar, bangsa yang beradab itu bangsa yang mengakui kebudayaan. Iya, iya. Tidak ada ekonomi itu dibangun tanpa kebudayaan. Tidak ada sistem pererat silaturahmi, kemudian juga perang dan sebagainya tanpa kebudayaan. Karena itulah sebagai perekat bangsa ini kan. Iya, iya. Kita melihat dari situ, sehingga 1,5 tahun semenjak Pak Ketua DPD pertama kali mendapat gelar kebangsawanan menjadi keluarga Kerajaan Kabaena, kemudian Kesultanan Buton, kemudian Muna yang sudah menganggap beliau, dan kalau tidak salah ada 78 kerajaan yang menjadikan beliau sebagai keluarga kerajaan. Nah ini merupakan langkah besar karena orang di Indonesia ini kan hanya berapa saja yang tahu kerajaan kesultanan. Ternyata kita verifikasi banyak, ternyata Raja Sultan yang masih ada yang masih lengkap istananya, masih ada turunannya, kemudian masih ada juga pusakanya, masih ada masyarakat adatnya, kan begitu. Nah, perkembangannya ini yang terjadi apa? Di Jakarta yang menjadi permasalahan ada munculnya raja-raja yang tidak kita ketahui dari mana. Jakarta. Nah, di Jakarta itu kan banyak yang mengaku dari raja ini, raja ini, raja ini. Sedangkan kita melihat kerajaan itu sebenarnya hal yang mudah sebenarnya. Kan ada catatan di Belanda. Belanda itu kan paling lengkap mempunyai data-data kerajaan. Kemudian kita yang aku itu jangan kita berbicara masalah kejayaan Majapahit, Sriwijaya, ini adalah sejarah. Tetapi apa bangsa negara kerajaan yang masih ada ini? Yang sekarang tersisa ini masih tersisa. Kita hitung sekarang masih ada 115 kerajaan yang masih lengkap. Oh ya? Ya, ada masyarakat adatnya, ada istananya, ada peninggalan sejarah. Kemudian juga banyak hal, ada beberapa persyaratan kerajaan yang memang ada sampai hari ini. Bahkan bertatap masih dinobatkan oleh masyarakat adatnya. Nah yang lucu lagi terkadang karena ketidakpahaman ini muncullah kan salah bentuk perkumpulan LSM terkait Raja Sultan. Nah ini buat rancu lagi. Kacau lagi. Nah, kacau lagi ini kenapa? Muncul raja-raja yang kita tidak tahu kan, ada Sunda Empire kan yang jelas. Kemudian kerajaan ini menginginkan raja jadi raja lagi. Yang katakan ada mengatakan raja palsu, raja kan macam-macam sekarang ini kan. Makanya perlu payung-payung kan, undang-undang itu harus jelas. Yeah. Nah, kalau udah begini jadinya apa yang terjadi dengan kerajaan kesultanan? Kan kasihan bahwa mereka masih ada ini. Cina itu merupakan bangsa yang berbudaya sangat tinggi. Sampai hari ini kan luar biasa. Yeah. Orang datang ke sana melihat kebudayaan sebagai faksun untuk pariwisata. Kita melihat kemarin saya ada kunjungan ke Jepang, ke Tokyo, Kyoto, Osaka, dan Nara. Di Nara itu pendapatannya itu luar biasa. Per tahun itu tidak kurang dari 23 triliun. Hanya mengandalkan budaya, situs sejarah. Apa situs sejarah di Nara itu? Hanya tembok-tembok saja. Tembok 2 meter, itu tembok-tembok itu saja. Tapi orang bercerita kenapa tembok ini ada, bagaimana, sedangkan Buton saja sedemikian luas benteng ini, kalau mau dilihat berapa itu yang bisa diceritakan dari itu kan. Ada cerita Arupalaka di sini kan, ada cerita bagaimana raja-raja dulu bertahankan daerahnya, masih ada meriamnya. Sedangkan di Nara itu hanya benteng kecil, sudah itu tembok 2 meter, tembok 4 meter, 6 meter, itu bercerita. Dari situ saja bisa mendapatkan penghasilan PAD yang sangat tinggi, 20 triliun lebih selain di Nara itu per tahun. Oh ya, Jepang itu luar biasa. Untuk masuk itu dengan tiket yang mahal. Sedangkan kita untuk masuk ke Beteng Wolio saja, ini kalau masuk bebas. Karena apa? Kita mempunyai situs, mempunyai banyak peninggalan, tapi tidak ada yang bisa bercerita. Kemudian menjualnya itu kemana kan? Sebagai itu sangat penting. Mahal. Jadi penting sekali. Nah, itu budaya itulah yang sebagai sarana kita dapat memelihara ekosistem kalau budaya itu dipertahankan.
Kenapa? Tidak perlu. Cina itu tidak mau mengambil tambangnya, tidak mau membongkar tambangnya. Dalam pertambangan dia tidak mau bongkar. Kemudian hasil bumi juga seperti itu. Karena dia mengutamakan apa? Kunjungan budaya terkait kerajaan-kerajaan masa lalu. Itu dia ceritakan begini kan. Akhirnya menjadikan negara maju kan. Iya, iya. Nah kita kan lebih banyak lagi sebenarnya. Banyak sekali cerita-cerita sejarah di Indonesia ini yang bisa dipertahankan. Dan datanya pun di Belanda masih lengkap sekali. Tinggal bagaimana mengambil itu. Jangan kita berbicara yang lama, yang ini saja dulu. Yang kami data di DPD itu sekarang ada 115 kerajaan yang masih lengkap, yang masih punya masyarakat adat. Dan kita lihat dari situ 30 jutaan masyarakat adat itu masih patuh kepada rajanya. Oh ya? Berdasarkan yang kami lakukan itu ada 30 juta. 30 juta lebih sedikit yang masih patuh kepada Raja Sultan. Di Indonesia ini dengan raja-raja yang masih ada. Itu kan merupakan nilai yang sangat bermanfaat. Masih ada masyarakat ya kayak kita. Yang terlihat saja dulu Jogja. Bagaimana patuhnya masyarakat Jogja kepada Sultan? Solo, Scalabra. Di sini saja Buton. Kalau mau dilihat kan. Bagaimana rakyat Buton masih kan mendengar Sultan. Kabayena. Tempat saya, kita kan dari Kabayena ini. Di Kabayena bagaimana masyarakat adat itu masih patuh kepada raja kan. Dan demikian juga di Kuli Susu, kita lihat di Kuli Susu di Butur. Nah, di Wansi kan masih jelas kan. Dilihat dari Sultra ini kan kebudayaan pariwisata itu berkembangnya yang saat sekarang ini apa di Wakatobi kan lagi menggalakkan tentang budaya. Bagaimana adatnya dipelihara seperti apa kan ini. Ini sebagai magnet dunia, sudah magnet Indonesia terkait terhadap dunia. Karena apa? Peradaban tertinggi itu ada di kita. Di Indonesia yang sangat peradaban tertinggi. Karena apa? Banyak sejarah sekarang mulai terbalik kan. Yang tadinya dikatakan seperti ternyata terbalik. Indonesia lah sebagai tuan rumahnya sekarang ini. Banyak cerita di Indonesia ini, oh di kerajaan ini lebih tua dari ini, dari negara ini. Ternyata di Indonesia ini kan lebih menyimpan situs yang peradaban yang sangat tinggi pada saat sekarang. Makanya dari situlah pergolakan itu perlu adanya pelestarian terkait ini. Tidak bisa hanya dibicarakan saja di tataran pemerintah pusat. Kalau kita mengatakan sekarang ini bisa dilakukan adalah bantuan 1 miliar satu desa, kenapa tidak 1 miliar satu kerajaan? Kan sedikit. Tapi budayanya kan terjamin. Masih ada. Sekarang kita melihat ada peninggalan yang tertinggal. Iya. Yang harus dilestarikan dengan dana-dana itu misalnya. Padahal hanya satu desa 1 miliar, kenapa tidak satu kerajaan 1 miliar? Itu kan dia bisa bermanfaat. Sekarang kan yang mengerti sejarah ini, yang melaksanakan tari-tari itu sebenarnya udah tua kan. Kemudian terkait bisa membatik saja, misalnya kan peninggalan itu membuat baju-baju adat itu sudah lumayan berusia. Ini kan kalau tidak diwariskan kepada generasi apa terjadi? Punah kan? Akan punah. Padahal ini kan mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Itu saya bilang sangat disayangkan kalau misalnya itu hilang. Berarti akan terputus berapa generasi nanti ya. Nah peradaban kita sendiri akan hilang dengan sendirinya. Padahal kan Indonesia ini punya peradaban yang sangat kuat. Kita melihat apa di tempat di luar itu di Eropa itu kan hominem lupus kan, saling membunuh, saling. Di Indonesia kan tidak. Kerajaan-kerajaan Indonesia ini kan jarang terjadi adanya peperangan yang luar biasa. Iya. Semuanya kan dengan silaturahmi, toleransi kan, bersatu kan itu yang terjadi di Indonesia. Toleransi itu kan memang peninggalan sejarah, peninggalan kerajaan. Kerjasama kan? Kerjasama. Karena yang terjadi juga kalau dikatakan dulu Belanda menjajah Nusantara, tidak juga. Yang ada dulu kan VOC. Kan Belanda masuknya dengan perdagangan. Iya. VOC. Peperangan mulai kapan? Kan tidak juga dijajah. Ini sejarah-sejarah yang buram yang buat diciptakan dari luar, dari negeri kan. Ini kan tidak seperti itu. Yang ada itu VOC, perdagangan, kemudian saling monopoli ekonomi. Kan sebenarnya sekarang ini kita sadar ya, kita juga karena perdagangan. Bagaimana kita dikunci di sistem perdagangan internasional dengan munculnya IMF, IGI dulu kan, jadi kan mengunci ekonomi kita. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena sistem kita memang sangat tergantung kepada luar negeri. Tapi bukan dalam arti tidak, karena penilai budaya kita sudah mulai luntur, sehingga mendedikasikan kita sebagai bangsa yang maju dan berperadaban itu akhirnya kurang. Padahal kita sangat beradab kan, dan peradaban paling tinggi di Indonesia ini. Bagaimana bisa bersatu orang Ambon, Aceh, Papua, tidak ada coba lihat negara lain. Dua etnis saja kadang beradu, sudah berperang. Indonesia ini berapa? Amerika 2 partai beradu. Beradu. Kita berapa? Kita ini partai banyak seperti ini kan? Tidak beradu. Hampir tidak beradu.
Bukan beradu, hampir tidak beradu ini. Kita lihat. Makanya kita partai politik ini kadang-kadang juga kan kalau didedikasikan dengan sistem kebudayaan, saya kira tidak akan beradu juga. Iya, iya. Yang kasihan itu masyarakat terbelah. Nah, apa yang bisa menjadikan masyarakat bersatu? Saya kira budaya, kebudayaan. Nah, kalau budaya sowan orang. Sowan. Dan kalau ada kerajaan dan sistem apa saya bilang, di dunia manapun, di negara manapun, hanya sistem kerajaan yang survive. Benar. Dan menjadi negara maju. Kita lihat di Asia. Benar. Kan, Cina. Bukan di Asia saja, di ASEAN. ASEAN. Malaysia. Brunei. Thailand. Yang lain kacau. 3 itu kan masih bersatu, aman, terkendali. Iya. Brunei sistemnya. Brunei lebih bagus. Brunei. Masyarakatnya makmur, maju walaupun kita ini di sistem kita apa demokrasi. Ya kan? Ini yang terjadi sekarang bukan dalam arti demokrasi jelek, tidak. Kita tidak bicara mundur ke belakang. Tapi demi kemajuan suatu bangsa harus ada perekat. Iya. Benar. Terus kalau bicara undang-undangnya seperti apa? Artinya koordinasi antara DPD dengan DPR RI terkait undang-undang Pokja, kerajaan dan sebagainya. Sekarang ini muncul di finalisasi RUU Prolegnas, itu sudah di Prolegnas DPD RI, itu sudah ada namanya RUU Pelestarian Kebudayaan Kerajaan Nusantara. Yang dalam waktu dekat ini akan masuk program prioritas. Iya. Nah, sudah prioritas kan menjadi pembahasan ini. Sebenarnya kemarin karena keterlambatan. Bayangkan RUU ini dibuat 1,5 tahun. 1,5 tahun dari naskah akademik sampai ke RUU Prolegnas. Bila mana Januari ini masuk ke prioritas berarti 1,5 tahun bisa bekerja. Bisa terjadi RUU. Bagaimana RUU yang sudah puluhan tahun ini tidak terjadi? Yang hanya dalam satu proyek baru jadi naskah akademik. Bagaimana? Tapi DPD sudah melakukan inisiasi yang sangat cepat. RUU Pelestarian Kebudayaan Kerajaan ini baru 1,5 tahun sudah menjadi prolegnas. Tinggal menunggu prioritas. Disinilah nanti prioritas dengan DPR kan, dibahas dengan tripartit, DPD, DPR dan pemerintah. Nah, itu akan dibahas nanti mulai untuk palu Desember Januari berarti mulai pembahasan. Nah, seiring dengan keinginan dari kita semua, terutama DPD, juga menginginkan adanya suatu bentuk yang tidak terbelah, dikatakan adanya utusan daerah, putusan golongan, kan seperti itu. Dan itu kan harus jelas bahwa ada sedikit suatu ketimpangan waktu itu di Orde Baru itu, MPR utusan daerah utusan golongan itu ditentukan oleh presiden waktu itu. Sekarang ini kenapa tidak? Silakan berembuk masyarakatnya. Bila mana utusan daerah itu sekarang kan dalam rancangan itu di DPD itu adanya Raja Sultan Nusantara, suku, adat, marga menjadi satu di utusan daerah. Nah, utusan golongan terjadi organisasi semua dan silakan berembuk. Itu kayak Orde Baru tuh. Nah, sekarang ini Orde Baru ya, tapi kan ditunjuk oleh presiden. Iya, waktu Orde Baru kan seperti itu. Ya, kalau yang ke depan ini kita DPD itu organisasi apa? Silakan berembuk. Misalnya di utusan daerah itu setiap 38 sekarang provinsi. Dibagi misalnya 300, bagi 300. Raja Sultan mana, suku, adat, marga ditentukan oleh rembukan di bawah. Ya kan? Raja Sultan kita hargai sebagai pemangku bangsa ini. Mereka sudah berkorban, memberikan tanahnya, hartanya. Coba. Sekarang kan yang muncul hanya masyarakat Aceh membantu waktu kemerdekaan. Ini kan raja semua yang bantu ini. Yang membantu kemerdekaan ini siapa? Raja Sultan semua. Iya benar. Ada dibilang. Mereka yang waktu Republik terbentuk kan mereka yang store harta. Nah, emas apa kan setelah merdeka apa yang terjadi? Habis, bahkan harta pun diambil semua. Tanpa ada kompensasi. Keturunan masih kemana? Kan kasihan. Dengan posisi ini kita dudukkan sebagai budaya, bukan sebagai pemerintahan ya. Jangan kita menganggap bahwa Raja Sultan sebagai pemerintahan, tetapi fungsikan dan hargai mereka sebagai budaya. Raja Sultan ini harus memperlihatkan budayanya lagi. Bayangkan hanya satu negaranya berapa kerajaan dia bisa maju, ya kan? Negara Jepang itu, Indonesia ini berapa ratus kerajaan yang bisa didirikan, istananya masih ada. Kalau mau pariwisata datang berapa coba datang? Istana-istana yang masih ada, kemudian adat, sejarah di luar negeri apa yang ada? Seperti di Jepang hanya tembok aja jadi duit. Masa tembok begini 2 meter dia jadi duit kan? Sedangkan kita ini punya benteng kayak Buton, kayak Kabaena kan masih punya ada benteng besar panjang juga. Nah, itu kan bisa jadi budaya. Sekarang jadi hutan belantara. Oke, sekarang kita fokus di Buton. Kayaknya Buton ini perlu ada perbandingan ya.
Kalau kita bicara Jepang kan kita bicara negara, tetapi kita bicara isinya adalah tembok. Nah, bagaimana dengan Buton ini yang menjadi benteng terluas di dunia, tapi saya menyimak informasi yang saya dapat tentang pendapatan dari dari pariwisata khusus itu kayak minim sekali. Nah, itu gimana? Apa sih yang kurang gitu supaya bisa memberikan masukan kepada pengelola-pengelola di sini? Sekarang kita tidak bisa lepas dari pertama, karena sudah sedemikian lama tertutup, kebudayaan ini pemerintah harus campur tangan untuk tahap awal. Untuk tahap awal saja. Kenapa? Perlu ada restrukturisasi kerajaan. Misalnya contoh, istananya dibantu bangun kembali sesuai aslinya. Benteng-benteng direstrukturisasi sesuai dengan aslinya. Ya kan? Kemudian budaya adat, kalau tamu datang bagaimana sesuai seperti di Jogja dengan tarian atau apa, dengan budaya apa yang dikeluarkan. Itu dulu. Perbaiki sistem itu dulu di dalam budaya ini. Nah, jadi enak menjualnya. Apalagi di zaman medsos sekarang ini kan sebenarnya mudah. Nah, ini peran pemerintah di situ. Dan ini harus pemerintah pusat turun tangan, tidak bisa pemerintah daerah sendiri. Kenapa? Bila mana turis masuk ke sini, PAD kan masuk ke pusat. Masuk juga ke daerah kan. Luar negeri juga terakomodir dengan bisa pesawat. Mereka tidak terkonsentrasi hanya ke Bali dan ke Jogja. Kan begitu sekarang ini. Pariwisata kemana? Ke Bali. Pariwisata ke Jogja. Sedangkan Buton yang punya benteng terpanjang ini yang tahunya berapa orang? Siapa yang mengetahui bahwa Buton ini punya benteng terpanjang se-Asia malah ya, Asia Tenggara ini? Siapa yang tahu? Karena berapa orang saja. Kan eksposnya, bentuk pengambilan promosinya kan ini yang belum ada. Kemudian setelah orang datang lo saja warga kan tidak seperti itu. Waktu ada terus datang disambut seperti Jogja itu ada, terus adalah aktivitas budaya di dalam. Jadi tidak mati. Kemudian ada yang bisa bercerita. Benteng waktu yang terpanjang kenapa bercerita? Coba kalau orang mengelilingi Buton, mengelilingi benteng Buton, sehari ya. Kalau bercerita sehari kayak berapa meter ceritanya bisa seminggu ya. Kalau diceritakan, kalau dibandingkan dengan arah Jepang ya, kalau 2 meter datang ke 2 meter lah, ini bercerita aja orang bisa bercerita kenapa sebelah sini terbentuk seperti ini, dulu pernah ada pertahanan di sini, di waktu meriah banyaknya tentara yang Belanda dulu yang diserang dari sini, siapa panglimanya waktu itu. Kan bercerita itu saja satu tembok ini sebelah saja udah berapa. Nah, dibuat sepanjang dan keluarkan asli cerita aslinya, bukan cerita fantasi. Kalau cerita fantasi kan udah lain. Nah, ini yang diperlukan oleh turis orang asing itu, orang luar itu, bahwa aslinya seperti apa, kemudian dikunjungi dengan adat Buton. Menerima tamu tarian apa di sini. Kemudian tarian persembahan seperti apa kan itu ya. Nah, itu kan dicari yang maunya turis itu. Kemudian menjualnya keluar, siapa yang punya hak menjual. Kemudian infrastrukturnya juga harus dipersiapkan datang ke sini kan begitu. Kalau semua tidak ada, siapa yang, orang tidak tahu bagaimana mau datang. Tetapi kalau mau jadi katakan, kalau ini tersebar luas pun, walaupun orang tidak tahu, turis itu datang walaupun di Hutan Belantara. Iya benar. Banyak juga di Hutan Belantara tidak tahu, tiba-tiba turis sudah ada. Untuk penelitian dan lain-lain, di sini kan saya lihat di Buton itu banyak peneliti terkait dengan Buton ini setelah ditetapkan sebagai benteng terpanjang kan. Iya. Terluas lagi kan begitu banyak. Nah kemudian kali itu ada terjadi apa? Bagaimana masyarakat menghargai sultannya sebagai tokoh budaya, citra budaya. Nah, kemudian datang lagi orang dari luar pemerintahan seperti apa? Kan itu harus dipikirkan seperti itu. Nah itulah dikatakan budaya itu punya peradaban sangat tinggi. Kenapa? Lebih mahal nilai budaya daripada tambang. Oh iya? Ya. Lebih mahal budaya itu daripada tambang. Karena kenapa itu? Kalau masuk ke budaya yang tinggi, bila mana orang datang berapa? Kita COVID saja kemarin, kalau mau ke Sunan Gunung Jati bayar berapa sekarang? Biasa 300 jadi 1,5 juta satu orang. Iya kan? Masuk ke makam Sunan Gunung Jati saya udah banyak. Bisa di Cirebon. Di sini kan juga begitu. Kalau udah banyak kan dengan keterbatasan banyaknya turis kan akan mahal. Tapi kalau sekarang orang masuk aja tidak melihat lagi budaya, karena apa? Dianggap mati daerah budaya ini. Iya. Nah ini jadi siapa yang mau datang kalau dianggap mati? Orang datang ke benteng ini tapi tidak ada ceritanya, tidak tahu ceritanya apa di dalam ini, apa yang terjadi. Jadi hanya melihat itu, tidak ada cerita yang terkait dengan sejarah. Ya, paling dia cerita ini benteng terus di dunia, ini batu disusun pakai apa, tapi sebatas itu saja. Sebatas itu. Tapi kan sejarahnya waktu Arupalaka di sini, di mana dia berjuang? Kenapa dia dibangun di bawah?
ya kan, waktu itu bersembunyi di bawah. Ini kan ada cerita sendiri. Nah ini kan bisa diceritakan, dibentuk ahli-ahli sejarah yang menceritakan ini. Berarti ya apa, juru bicaranya harus banyak ya? Betul. Karena guide itu harus lebih banyak. Nah ini yang belum tercipta di sini kan, yang belum ada, yang bercerita terkait misalnya benteng sebelah itu waktu Belanda dulu perang di sini panglimanya bercerita begini, perangnya begini, banyak korban sekian, kan data ada, dikembangkan dari data yang ada, kan itu. Itu aja diolah. Nah, diolah dari situ. Cerita, tapi cerita bukan cerita fiktif. Iya. Bukan ceritanya narasi, tapi betul-betul terjadi. Nah kan di Jogja itu kan begitu loh cerita. Seperti wah, apa Candi Seribu terjadi begini, benteng ini, apa baru masuk aja berapa kan? Tiba-tiba orang sakit perut buang airnya udah berapa kan bayar. Lalu di sini kan karena tidak tahu, orang akhirnya datang ke sini nggak tahu kecil mana-mana, akhirnya jadi masalah juga. Kan seperti itu. Sebenarnya itu juga sih yang jadi masalah di Buton kan itu, bahwa kita besar dengan nama dan sebagainya, tapi tidak besar dari sisi pendapatannya, terus promosinya. Saya juga tidak mengerti. Saya kira memang dengan adanya Pokja seperti ini bisa dibantu lah ya, khususnya di Buton ini. Kalau undang-undang itu sudah ada, RUU ini menjadi undang-undang, permasalahan kerajaan saya yakin selesai. Kenapa? Tidak ada lagi pertikaian antara kerajaan di dalam kerajaan itu sendiri. Karena kerajaan ini kan banyak pertikaian. Misalnya ada dari sini saya, misalnya ada raja di Kabaena mengutus orang ke Jakarta karena ketidakmampuan ekonomi suatu raja, seorang raja mengutus orang lain. Tiba-tiba pas di Jakarta atau di Sulawesi Tenggara atau ke Kendari, dia pula yang mengaku raja. Kan banyak yang terjadi di Jakarta begitu. Bahwa saya lah raja di Jakarta. Tapi pas ditanya, ayo kita ke daerahnya. Di sana nggak berani ke daerah, lah rajanya ada di sini. Akhirnya kan muncullah raja-raja yang tidak tahu kita, yang hanya mencari, nggak tahu apa sebabnya tiba-tiba. Nah inilah menjadi kisru. Setelah dia dapat bantuan dari kekuasaan, ada yang membantu dia pun ngambil alih ke raja yang kan kasihan raja sebenarnya. Nah di sini mulai terjadi pebelokan sejarah. Yang mengaku ahli budaya. Ada orang-orang mengatakan, oh saya mempunyai budaya, misalnya saya ini budaya dari sini, kalau ini ceritanya, dia pula yang mengatur raja. Banyak ini toko-toko perkumpulan TLSM atau pramuka kerajaan, raja-raja diatur mereka. Raja-raja dia adalah mandiri, dia mempunyai wilayah sendiri, tidak ada yang bisa mengatur itu. Tetapi dengan orang-orang yang segelintir oknum-oknum ini kan menjadi masalah. Dia pula sok karena ada, sedangkan raja-raja sebenarnya kan rindu terkait dengan ketemu dengan raja lain, kan begitu, berkomunikasi, bersosialisasi. Tapi ada yang membatasi itu, lucu lagi kan. Tapi karena ada kekuasaan yang bermain di situ, ada orang-orang tertentu yang bermain, dia menggunakan itu orang-orang budaya. Ya tidak ada kerajaan pun bisa menjadi kerajaan di daerah itu kan. Nah inilah akibatnya budaya itu mulai bergeser. Nah, seolah-olah dia bisa bercerita begini, kenapa? Ini kan para yang katanya ada pegiat budaya atau supaya ini bukan tujuannya tidak lurus ke pengembangan kebudayaan itu. Tapi ada something wrong di situ kan. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan, dalam arti kata mungkin ada dari segi ekonomi yang dibayarkan kan, ada dari segi politik juga. Saya juga tidak mencari dari awal, saya berjuang saja karena perintah Pak Ketua kita lakukan ini. Sampai hari terjadi, terlepas apapun yang terjadi dengan RUU ini menjadi undang-undang nanti, itu adalah kewajiban saya sebagai bagian kerajaan. Saya kan sebagai Mokolek di Kabaena, Mokolek di kerajaan Tukutu Kabaena. Jadi dengan ini kita lakukan juga dengan Buton, kita kan satu bagian di sini. Nah, jadi tanggung jawab harus ada nilai tanggung jawab dulu kita sebagai orang kerajaan untuk berdedikasi di kerajaan, bukan penggiat budaya. Kalau penggiat budaya berbeda. Penggiat budaya itu hanya sebatas dengan yang dia tahu dan budaya ini soal ini. Tapi apa? Dia tidak punya kapasitas apapun terkait kerajaan. Hanya budaya yang dia tahu. Tapi sistem budaya yang ada di kerajaan itu adalah kerajaan itu sendiri. Mereka yang paham. Karena paham. Mereka yang buat manajemennya. Ya betul. Karena mereka yang tahu sistemnya dari dulu. Seperti apa di sini ada sapati, kan ada juru bicara, ada juru tulis. Kan di kerajaan ada semua. Ada panglima pasukan kerajaan, kan gitu. Nah itu yang harus, kalau orang datang misalnya Kabena dulu ke sini misalnya ada kuda, ya kan, zaman dulu pasukan berkuda. Walaupun hanya 10 kuda muncul kan itu. Lain wisatawan akan datang dengan pasukan berkuda masih ada, dengan pakaian raja seperti apa waktu itu, kalau perang menyambut perang seperti apa, kemudian dibudayakan tarian-tarian yang ada, kan begitu.
Jadi itu yang harus dilakukan sebenarnya. Saya setuju dikatakan seperti itu karena negara kita ini harus dari segi budaya dimanapun. Peradaban tertinggi adalah orang mengerti sejarah dan tahu tentang kebudayaan. Di situlah nilai tertinggi dari makhluk hidup. Wis, mantap. Jadi saya kira bincang-bincang malam ini sudah komplit ini, kita punya informasi tentang budaya ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sebuah informasi baru ya buat pegiat-pegiat budaya di Kabupaten Buton. Apalagi memang dengan informasi kunjungan ke Jepang apa semua kan, perbandingan pendapatan dari budaya itu ya. Kemudian terkait RUU tentang budaya juga akan dibahas di bulan Januari ya 2024 ini. Dan juga ada lagi satu lagi tanggal 14 ini saya akan ke Malaysia. Tanggal 14 sampai tanggal 22 ini terkait dengan undangan dari Kesultanan Terengganu di Malaysia terkait budaya ini, terkait dengan kerajaan. Jadi saya berbangga hati diundang oleh Sultan di Malaysia, beberapa Sultan di Malaysia dan Menteri Besar di Malaysia terkait dengan kerjasama ekonomi, kemudian kerjasama kerajaan. Dan saya juga kaget kenapa saya yang diundang. Dan saya sudah membentuk dengan Malaysia PT di bidang penanaman modal asing terkait investasi yang akan dilakukan di Indonesia. Itu salah satu pure utamanya adalah pengembangan kebudayaan. Nah itu yang tanggal 14 sampai 22 ini saya berangkat ke Malaysia dengan beberapa kerajaan. Nah saya juga diminta memimpin di sana atas nama kerajaan. Di situ ada juga Sultan Cirebon, Kasepuhan, kemudian ada Tuang Sidenreng, kemudian dari Bone, kemudian lagi dari Bima akan hadir ke sama-sama dengan saya mendampingi saya ke Malaysia tanggal 14 sampai tanggal 22 Desember ini. Jadi berkembang kan, jadi akhirnya kenapa kok Malaysia yang tadi sekerajaan kenapa tertarik dengan ini? Kenapa dia mau dengan orang-orang kerajaan? Kok mereka mengundang terkait ini pembicaraan, kemudian sudah bicara sudah berapa, bahkan membentuk PT penanaman modal asing di Indonesia ini yang belum pernah terjadi. Itu untuk kerajaan. Kerajaan. Karena susahnya di Malaysia itu ketemu raja, ketemu sultan, tidak kayak kita. Di sana itu untuk ketemu sultan itu lebih susah daripada ketemu perdana menteri. Oh ya. Tapi alhamdulillah saya juga 5 sultan mengundang saya ketemu pertemuan di Terengganu. Jadi 5 sultan di Terengganu, kemudian 4 sultan di Kuala Lumpur. Jadi saya akan berangkat itu tanggal 14 ini. Dan juga didampingi ada juga dari DPD RI yang hadir. Ada juga dari DPD RI hadir, hanya 12 orang, terbatas. Karena undangan antar kerajaan itu kan tidak bisa banyak juga seperti kita kan, yang bisa berbondong-bondong. Wah, protokoler apa? Untuk ketemu sultan itu sangat protokoler di Malaysia. Masih mudah kita ketemu perdana menteri ya daripada sultan di. Karena memang kan negara kerajaan mereka kan. Ya. Dan bagusnya lagi kerajaannya kan bergilir. Siapa yang menjadi raja besarnya kan? Setiap berapa tahun berganti, Nah, perdana menteri sebagai pemerintahan kan begitu. Nah, jadi mereka, kalau kita kan legislatif, eksekutif. Mereka tidak, kerajaan dan perdana menteri. Pemerintahan diatur oleh perdana menteri. Raja-raja ini raja besarnya setiap berapa tahun, 4 tahun atau 2 tahun berganti 9 kan di sana. Nggak pakai pemilihan itu? Tidak, berganti. Gantian aja. Bergilir. Bagus. Dan sultan raja ini bila mana perdana menteri ini ada masalah, dia berhak mengganti itu. Tapi kan jelas bahwa hanya segelintir orang kan, karena raja sultan ini ya, kalau kita ini kan raja sultan ini sampai kecil-kecil dari raja sultan semua kan. Kalau di sana kan jelas paksunnya, aturannya jelas. Jadi raja itu punya hati-hati juga dengan masyarakat kan begitu. Kalau dia zolim kan ditumbangkan masyarakat juga. Iya benar. Karena mereka, dan raja itu harus adil. Nah itu dipatuhi betul, bukan kita melebihkan di Malaysia, karena di Malaysia itu kalau kita lihat Thailand, Brunei kan begitu juga, mempunyai pemerintahan sendiri. Sendiri. Nah yang biasa salah itu kan pemerintahan, mulai kan pemerintahan. Kalau di sana kerajaan sultan kan netral aja, aman-aman aja. Dia berbicara. Karena mereka punya sistem otoriter sendiri mereka kan. Dan faktanya kerajaan itu kan memakmurkan rakyat. Ada nggak di Malaysia itu seperti itu? Tidak ada. Dia rakyat yang dimakmurkan. Brunei.
Thailand kan itu dipikirkan, rajanya kan memikirkan itu. Nah kita ini bagaimana? Iya. Mungkin cara kita negara demokrasi kali ya. Ya demokrasi sekarang kalau kita balik bukan kita mengatakan demokrasi mundur, tidak. Tapi dikatakan negara demokrasi mana yang bisa bertahan sampai sekarang, yang masih bisa bertahan sampai sekarang utuh. Iya. Ya kita lihat Amerika udah mulai goyang. Bagaimana coba demokrasi? Bukan kita. Nah demokrasi itu jangan baci gitu. Dia demokrasi tapi dia juga seperti raja kan, jadi hak otonom juga. Jangan sampai presiden siapapun dia juga seperti raja kan. Iya, bahkan biar raja ditangkap mereka. Itu juga kan jadi permasalahan. Karena infrastruktur pemerintahan kan bisa campur aduk. Jadi bagaimana? Ya kita ada sekarang kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, res politika itu. Tapi kan kalau ini berganti seperti ini apa yang terjadi? Kita kan melihat sendiri fenomena yang terjadi di Indonesia. Iya. Kan? Waduh. Apalagi dengan munculnya otonomi daerah di kabupaten ini kan, Iya. Raja-raja juga di sana. Raja-raja Pada kecil saat berarti. membuat distrik kerajaan juga kan, kerajaan. walaupun periodisasinya cuma berapa tahun. Iya. Itu tanpa disadari. Nah, apakah itu sistem budaya? Iya. Kan itu bukan sistem budaya. Masih mending kita diperintah jelas, walaupun tetap orangnya, tapi jelas makmurnya rakyat. Daripada berganti sistem 2 tahun yang menjadi raja tadi, nah, muncul raja baru, muncul orang baru, seperti itu kan. Itu kita sadari kan muncul raja-raja baru orang 1 periode 2 periode. Iya. Nah, itu kan akan bermasalah lagi dengan sistem. Benar. Dan jadi itu yang harus kita waspadai kan, seperti itu. Apa yang penting kan berpikirnya satu, sila ketiga kan, persatuan Indonesia. Itu yang penting. Itu aja kuncinya. Nah, itu saja. Kalau sila keempat kelima itu kan tergantung masing-masing, rezeki di tangan Tuhan semuanya. Allah yang berikan kita rezeki. Bagaimana sistemnya kan dilaksanakan di daerah. Sila pertama, sila kedua di pusat, sila ketiga di tengah-tengah. Sila keempat kelima inilah tanggung jawab bupati gubernur di negara ini. Iya. Sila keempat kelima itu. Sila pertama, kedua, ketiga itu di pusat. Nah, itu berbicara ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia. Itu kan di tanah pusat. Di bawah apa? Kerakyatan dipimpin, keadilan sosial. Aplikasinya di bawah. Benar. Gubernur, bupati, wali kota inilah mengaplikasikan sila keempat kelima. Seharusnya kan itu. Bukan pula sila keempat kelima beradab mengatakan ini satu, tapi akhirnya terbelah. Iya. Yang membelah itu kan karena sila keempat kelima tidak jalan. Pelaksananya ada di mana? Otonomi daerah harusnya. Itu yang tidak jalan. Nah, ini yang tidak jalan. Karena apa? Sistem sudah bagus, pelaksanaan tidak bagus juga coba. Bagusnya pelaksanaan dari mana? Dari segi kebudayaan memperkat ini kan, memperkat silaturahmi, memperkat kebudayaan, merekat antar bangsa. Ya, dan hampir negara-negara yang sistem kerajaan itu tidak ada kisruh politik. Eropa kerajaan semua. Arab Saudi, tanah Arab dari kerajaan aman-aman. Ya, yang tetangga-tetangga itu jadi Brunei, Malaysia, yang dekat-dekat saja. Iya. Kan hanya 3 deh. Malaysia, Brunei, Thailand. Kita lihat bagaimana pendapatan per kapita dari Indonesia dengan misalnya daerah-daerah seperti yang baru Timor Leste, Myanmar, apa yang terjadi? Daerah-daerahnya yang kita ASEAN saja. Coba apa yang terjadi? Pendapatannya kan jauh. Nah, jangan dikira negaranya kecil, tapi kan memang rajanya benar. Coba kalau rajanya rakan, seorang raja sesungguhnya itu malu dengan rakyatnya. Yang namanya raja kan memang jadi panutan dia. Karena apa? Tindakan dia kan jadi aturan. Tapi kalau kita ini kan kadang juga enggak dada-dada aja kan, ada masalah senyum sana, udah jadi artis juga. Kalau negara kita kan jadi masalah lagi. Iya. Dengan ada mana saya sebagai calon DPD RI dari Sulawesi Tenggara, ya kita melihat kapasitas yang ada, kondisi yang ada, dan saya ada berapa yang menyatakan apa visi misi, saya tidak punya visi misi. Iya. Yang ada adalah tugas kita sebagai dewa itu menggali aspirasi. Apa aspirasi itu kita sampaikan ke atas. Itu kita perjuangkan. Bukan visi misi, tapi aspirasi. Gitu. Kayak Buton ini kan banyak kepulauan. Ya kan? Ada laut, ada ini, alam banyak lagi ya kan. Kalau kita kasih di laut ini sayur bayam kan nggak cocok. Ya kan? Iya. Sama kita kasih daratan, kita kasih kapal, bagaimana bisa? Iya benar. Kan begitu. Kayak di mana di pantai, di yang bukan daerah pantai kan jadi masalah. Ini kan enak sekarang Buton, Sulawesi Tenggara ini mencerminkan ke Indonesia. Dia terdiri daratan dan kepulauan. Indonesia kan begitu. Ini ada cerminan kecil dari negara Indonesia. Miniatur Indonesia ya. Miniatur ini. Nah itu tidak sadar di Sulawesi Tenggara ini.
bahwa Sulawesi Tenggara adalah miniatur negara NKRI. Kenapa dia ada daratan, Ada dia kepulauan. ada kepulauan. Kan jelas barang ini. Iya, iya. Dan di dalamnya terdiri dari raja-raja. Terdiri raja-raja dan banyak suku. Banyak suku. Kan gitu. Iya. Raja Sultan Nusantara dan suku-suku yang ada ini mau dibawa kemana? Suku-suku ini kan berdiri sendiri dulu, tapi tidak punya struktur pemerintahan. Iya, iya, iya. Kan ada suku-suku itu. Bedanya suku marga dengan Raja Sultan kan ini ada struktur pemerintahan, ini hanya kepalanya saja. Kayak di Papua. Kan kepala suku saja, tidak ada pemerintahan, dia sendiri mutlak. Suka-suka dia. Nah, itu. Kan ada suku-suku juga, tapi tetap adil kan? Iya. Tetap berjalan rakyat. Yang jelas seorang pemimpin, seorang raja itu pasti malu dengan rakyatnya. Itu yang jelas. Dia punya beban moral, beban yang tinggi terhadap kemakmuran rakyat. Tapi dalam sistem demokrasi terkadang mohon maaf dikatakan dalam birokrasi malah tidak malu dengan rakyatnya kan. Karena apa? Periodisasi sudah selesai. Apa yang selama sekian tahun menjabat, yang tadinya tidak tahu apa-apa, belajar, nah akhirnya jadi begini sekarang ini kan. Banyak hal dari segi ekonomi bagaimana, karena dia cuma mikir ini nanti seperti apa ini. Setelah itu nanya, ini apa lagi yang harus kami lakukan. Setelah itu saya udah habis masa sekian tahun. Iya, iya. Dan itu saya mau hidup bagaimana, kan jadi masalah ini kalau gitu kan. Selalu bicara tentang kehidupan. Kehidupan. Sedangkan kehidupan itu kan pasti putus. Iya. Akhirnya putus. Akhirnya putus. Ini tidak disadari. Iya. Kalau sudah menjabat itu kan lupa. Lupa. Begitu berhenti, kaget. Nah, kaget. Karena Indonesia ini kan dua sifatnya. Iya. Masyarakat kita ini pelupa dan pemaaf. Itu aja, pelupa, pemaaf. Udah masa sekarang udah benci kayak apa, besok sekian tahun udah maafkan. Sudah itu udah lupa di caci maki. Dulu 98 dilulukan, sekarang terbalik lagi, udah lupa itu kan. Iya, iya. Sudah lupa dengan itu, udah maaf dengan itu. Baik dari masa transisi, dari orde lama, orde baru. Itu karakter masyarakat kita. Pelupa, pemaaf, sudah. Jalan terus saja. Ini terjadi sampai hari ini. Memang, kayaknya kita harus rubah Indonesia menjadi negara kerajaan. Oh, kalau itu tergantung sistem, bukan negara kerajaan. Kita Sistem. sistem budaya. Sistem budaya. Kalau pemerintahan biarkan saja berjalan. Iya, iya, iya. Sistem pemerintahan berjalan, sistem pemerintahan seperti sekarang. Tapi budaya sebagai pemerekatnya diperjuangkan, dipertahankan. Makanya budaya undang-undangnya harus dipercepat. Ya, undang-undang dipercepat. Di DPD kan banyak mengatakan ini DPD mau menjadikan negara kerajaan, bukan itu esensinya. Makanya di DPD diletakkan di Komite 3, bukan di Komite 1. Kalau Komite 1 bicara pemerintahan, Komite 3 bicara kebudayaan. Bukan bahwa DPD menginginkan Raja Sultan berdiri kembali seperti itu, tidak seperti itu. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin, dan dalam sekarang memang Iya. bisa seperti itu. Enggak Tetapi budaya itu direkatkan dari mana? Persatuan, dari kebudayaan. Dudukkan kembali Raja Sultan pada posisinya. Kan masih banyak masyarakat adat, masih 30 juta lebih yang masih patuh pada Raja Sultan. Sekarang Raja Sultan ini banyak berdiam diri saja, saya lihat. Berdiam diri saja. Kita pun dari bagian kerajaan, saya kan bagian kerajaan, tahu betul itu. Nah, kebanyakan orang tidak tahu kerajaan, dapat cerita, berceritalah sampai kemana. Akhirnya muncul proposal kemana-mana. Nah, raja-raja yang nggak jelas ini kan, ini, aduh, saya ini yang bawa mahkota. Bawa mahkota, nggak tahu mahkota dari mana kan. Nah, ini yang sayangnya. Saya kira itu yang, tapi yang jelas perwakilan ini merupakan namanya wakil kan. Iya. Karena utusan daerah, DPD itu adalah utusan daerah, Dewan Perwakilan Daerah, benar-benar mewakili daerah yang sesungguhnya. Walaupun tidak setenar di ruang sebelah, tapi ada peran daripada DPD ini untuk bisa membuka tabir itu gitu. Kan ada di kameral ini sebelah kan. Gitu ya. Nah, jadi yang sesungguhnya utusan daerah itu mewakili daerah itu adalah DPD. Iya, benar. Itu yang sesungguhnya. Yang sebenarnya di sana dia. Bukan di DPR RI. DPD kan utusan daerah. Kalau DPR RI kita tahu kan DPR RI seperti apa. Iya. Sistemnya memang itu suatu sistem. Dan jelas sila keempat itu tidak disalahkan. Ya kan? Permusyawaratan garis biru perwakilan. Itu kan mencerminkan apa di situ? Ada perwakilan di situ. Perwakilan apa? Ada partai politik ada di situ. Iya. Ada utusan daerah di situ. Apa DPD, ada lagi adanya utusan daerah, ada utusan golongan. Ini kan semua warga ini harus bersatu. Dan bersatu itu bukan mau punya di atas, ya silakan berebut. Silakan berebut kan begitu. Nah, misalnya dari kerajaan mengutus misalnya kalau dari kota MPR, siapa ini tahun periode ini yang maju sultannya mendatang, siapa lagi kan dari situ-situ juga. Putar aja di situ. Putar situ ganti kan, tapi berganti. Gantian. Lebih bagus. Dan sultan ini juga tidak abadi juga, sultan raja.
Ada bahasanya juga meninggal. Iya. Ada bahasanya habis, ada bahasanya berikan kepada putra mahkota. Dan tidak semua Raja Sultan itu keturunan. Seperti di sini kan tidak semua. Kayak di Buton bukan? Buton. Dari KBR juga tidak begitu juga. Karena ada terputus kan. Bahwa Raja Sultan Buton sebagai demokrasi sebenarnya kan ini. Pemilihan Sultan kan apa? Distrik. Iya. Sama juga di mana di KBR, di mana beberapa daerah. Ini kan mencerminkan budaya yang sangat tinggi. Kenapa demokrasi tidak mencontoh Buton misalnya? Kan bisa Buton juga. Salah satu bentuk contoh Buton itu kan sebagai kesultanan dari distrik. Kenapa tidak lakukan itu? Iya. Sistemnya udah bagus, penelitian paling bagus ya. Benar. Jadi seperti itu. Gitu ya? Ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah Ini harus bicara kesimpulan ya. beliau adalah salah satu calon anggota DPD yang dapilnya di Sulawesi Tenggara. Ya, mudah-mudahan masyarakat Buton terkesimak ya terkait persoalan budaya. Harapan saya bahwa Pak Dokter ini harus lebih banyak mengarah kepada persoalan budaya kalau di Buton. Karena memang di Buton ini pegiat budaya itu banyak, tetapi alhasil juga tidak terlalu maksimal untuk menjadi pertama visitornya, turisnya, pelancongnya kurang. Dari segi pendapatan juga sangat kurang. Yang mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini, bincang-bincang kita malam ini, banyak hal yang menjadi masukan bagi kita ya di Buton. Dan terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas informasi, kemudian terima kasih atas segala-galanya di Kota Bau-Bau, di Puncak Palatiga ya, di Puncak Palatiga. Alhamdulillah kita sudah mulai dingin Mas. Udah malam tapi indah tapi kan. Sudah mulai dingin kita. Terima kasih Bung Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.